Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang. Pertama, saya Desti Rahmadani dengan NIM 1805366 sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Selanjutnya, rekan saya Serina Akfara Rizal dengan NIM 1805357 sebagai pemateri. Untuk video kali ini, kami akan menjelaskan tentang kemampuan untuk melakukan pendekatan proses kelompok dalam memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas. Baiklah, materi yang akan kami sampaikan yaitu pendekatan proses kelompok. Yang pertama, pengertian dan unsur-unsur akan saya sampaikan sendiri. Selanjutnya, penerapan pelaksanaannya dan pembagian dari proses kelompok akan dijelaskan oleh rekan saya Serina Akfara Rizal. Untuk materi pertama yaitu konsep dan asumsi pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok atau group process approach disebut juga dengan pendekatan sosio-psikologis yang merupakan pendekatan yang menggunakan pengaturan dan pengoptimalan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah direncanakan oleh guru. Dapat diketahui bahwa ada beberapa latar belakang yang akan mempengaruhi pendekatan proses kelompok. Yang pertama, kenyataan bahwa kegiatan pembelajaran berlangsung dalam kelompok yang berbasis kelas. Yang kedua, salah satu tugas guru adalah menciptakan dan mempertahankan situasi kelompok agar kelas tetap efektif, efisien, dan produktif. Dan yang ketiga, kelompok kelas merupakan sistem sosial yang memiliki prinsip-prinsip pengelolaan yang berlandaskan pada pendekatan kelompok. Pendekatan proses kelompok, pengelolaan kelas, diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai sistem sosial, di mana proses kelompok merupakan paling utama. Peran guru dalam penerapan pendekatan adalah mengusahakan agar pengembangan dan pelaksanaan proses kelompok tersebut bisa berjalan secara efektif. Untuk itu, tujuan pendekatan proses kelompok adalah sebagai jalan untuk mempertahankan kondisi atau mengatasi kondisi kelas agar tetap baik, hangat, antusias, dan bergairah dengan menempatkan proses kelompok sebagai kegiatan utama. Implementasi pendekatan proses kelompok oleh guru dalam pengelolaan kelas memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, guru mengatur ruangan yang memudahkan guru memperhatikan siswa. Kedua, guru membentuk kelompok pasangan terlebih dahulu. Yang ketiga, guru menetapkan prosedur bicara dan pergerakan siswa dalam kelompok. Yang keempat, guru memberikan instruksi agar tidak mengubah kelompok belajar di tengah-tengah aktivitas pembelajaran. Yang kelima, guru menyediakan waktu istirahat bagi siswa sebelum membentuk kelompok belajar. Yang keenam, guru mendorong siswa memunculkan semangat kebersamaan dan solidaritas dalam kelompok. Dan yang terakhir, guru meningkatkan pertanggungjawaban individual. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu unsur-unsur dalam pendekatan proses kelompok. Menurut Hasibuan dan Monijono, mengungkapkan bahwa pendekatan kelompok memiliki suatu ikatan yang kuat dan memerlukan beberapa unsur, yaitu tujuan kelompok, aturan, dan pemimpin. Untuk yang pertama yaitu tujuan kelompok. Tujuan kelompok adalah hal atau tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam suatu pembelajaran. Dan dengan adanya kelompok, maka tujuan tersebut bisa terpenuhi secara efektif dan efisien. Yang kedua, adanya aturan. Maksud dari aturan di sini adalah batasan perilaku yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh anggota kelas, baik guru maupun peserta didik. Yang ketiga, pemimpin. Maksudnya yaitu guru merupakan pemimpin utama dalam kelas. Sebagai pemimpin, hal utama yang harus dilakukan adalah menjelaskan tujuan kelompok. Sedangkan menurut Richard Asmok dan Patricia A, mengemukakan bahwa ada 6 unsur yang menyangkut manajemen kelas
dalam proses kelompok, yaitu harapan, kepemimpinan, kemenarikan, norma, komunikasi, dan keeratan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen kelas, proses kelompok guru harus memperhatikan harapan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran serta berusaha menciptakan suasana yang lebih mendukung melalui interaksi dan komunikasi yang terarah dalam situasi kelompok sehingga pembelajaran lebih menarik dan menantang. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pedoman pelaksanaan pendekatan proses kelompok. Dalam melaksanakan manajemen kelas, terdapat 4 langkah yang harus ditempuh oleh seorang guru. Pertama, guru harus merumuskan kondisi kelas yang dikehendaki. Kemudian, guru perlu menganalisis kondisi kelas yang ada pada saat ini untuk membandingkan kenyataan di kelas dengan kondisi yang diharapkan. Setelah itu, guru dapat memilih dan menggunakan strategi yang tepat untuk melakukan manajerial. Dan yang terakhir, guru perlu menilai efektivitas manajerial agar selanjutnya dapat dilakukan dengan umpan balik. Dalam penerapannya, melaksanakan manajemen kelas melalui pendekatan proses kelompok ini tidak lepas dari adanya metode-metode pembelajaran yang mendukung suatu proses kelompok. Guru harus pintar dalam memilih metode yang cocok untuk suatu proses dinamika kelompok. Sebagai contoh, saat ini terdapat model pembelajaran kooperatif dengan berbagai tipenya. Guru tinggal memilih dan menyesuaikan dengan situasi kelas yang dipegangnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, model pembelajaran kooperatif menekankan pada penciptaan kelas yang aktif dalam situasi kelompok. Model ini memiliki berbagai jenis karena banyaknya variasi yang dapat diciptakan dari dinamika kelompok. Misalnya model pembelajaran STAD yang memberikan apresiasi terhadap keberhasilan peserta didik. Lalu TGT yang memberikan kesempatan kelompok untuk bersaing secara sehat. Kemudian ada Jigsaw atau tim ahli yang menekankan pada aspek saling membelajarkan. Dan ada juga model struktural yang memiliki beragam teknik untuk dipadukan sesuai kebutuhan. Masih banyak lagi model pembelajaran yang mendukung pendekatan proses kelompok untuk manajemen kelas. Selanjutnya mengenai pembagian pendekatan proses kelompok menurut ahli. Louis V. Johnson dan Mary A. Beni dalam Mulyadi tahun 2009 halaman 65 menggolongkan manajemen kelas melalui pendekatan proses kelompok menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama pemudahan atau facilitation dan mempertahankan atau maintenance. Pemudahan merupakan tingkah laku pengelolaan yang mengembangkan atau mempermudah perkembangan kondisi-kondisi positif di dalam kelas, sedangkan mempertahankan merupakan tingkah laku pengelolaan untuk memperbaiki atau mempertahankan kondisi-kondisi efektif di dalam kelas. Yang pertama, pemudahan atau facilitation. Terdapat 4 kegiatan pemudahan yang dikaitkan dengan pelaksanaan pendekatan proses kelompok di kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengusahakan terbinanya kesatuan dan kerjasama. Dalam suatu kegiatan kelompok, adanya kesatuan dan kerjasama merupakan hal pokok yang harus ditanamkan dan dikembangkan. Yang kedua, mengembangkan aturan dan prosedur kerja. Aturan merupakan pedoman dan batasan untuk bertingkah laku, khususnya dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan prosedur kerja menekankan pada alur atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam suatu kegiatan. Selanjutnya, menerapkan cara-cara pemecahan masalah. Langkah yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, menganalisis masalah, mencari dan mempertimbangkan alternatif pemecahan masalah, melakukan penilaian hasil, dan umpan balik. Selanjutnya, menyesuaikan pola tingkah laku kelompok atau yang kurang diinginkan yang selama ini ada di dalam kelompok kelas. Karena setiap kelompok telah memiliki pola tersendiri, terlebih lagi jika kelompok tersebut juga merupakan kelompok di luar kelas yang kedudukannya sulit untuk diubah. Pengubahan pola tingkah laku kelompok ini dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan terencana. 2. Mempertahankan atau main essence. Terdapat 3 cara untuk mempertahankan serta memperbaiki kondisi efektif di dalam kelompok.
kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dan memperbaiki semangat. Tindakan mempertahankan dan memperbaiki semangat diperlukan sebab tinggi rendahnya semangat suatu kelompok akan mempengaruhi produktivitas kelompok tersebut. Yang kedua, mengatasi konflik. Suatu konflik atau pertentangan merupakan hal yang wajar dalam suatu proses kelompok. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban guru untuk menjadi mediator saat terjadi konflik dalam kelompok kelas. Guru harus bersikap bijaksana dan tidak memihak salah satu pihak agar proses penyelesaian dapat diterima pihak yang bertentangan. Yang terakhir, mengurangi masalah-masalah manajemen kelas. Dalam cara ini, guru harus menguasai dengan benar cara pemudahan dan mempertahankan yang telah dipaparkan sebelumnya. Tujuan dari pendekatan proses kelompok sendiri adalah menciptakan kondisi yang optimal dengan mengurangi kemungkinan munculnya masalah-masalah manajemen kelas. Mengurangi masalah manajemen kelas dilakukan baik dalam dimensi preventif maupun dimensi kuratif, sebab manajemen kelas harus terus dilaksanakan selama proses pembelajaran. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami kelompok 6 mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.